Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam minggu ini. Kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum kita memulai membaca bagian firman Tuhan, baiknya kita menyiapkan terlebih dahulu di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-4b sampai ayat yang ke-15. Jika sudah menemukannya silakan dibatasi. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih hari ini kami boleh datang kepadamu. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini memberi terang dalam kehidupan kami. Dan kami siap untuk membaca, merenungkannya, bahkan melakukannya dalam hari lepas hari kehidupan kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita buka kembali Alkitab kita dan kita membacanya. Demikian firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan jikalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang kita ketahui, tak bisa kita itu hidup tanpa roh, nafas. Demikian pula gereja tidak dapat hidup tanpa Roh Kudus. Kehilangan nafas artinya adalah mati. Maka gereja atau komunitas orang percaya yang telah kehilangan roh, nafas atau spirit, berarti adalah gereja yang mati. Kita tidak berharap hal itu terjadi dalam komunitas orang percaya di seluruh dunia. Justru kehadiran kita sebagai komunitas orang yang percaya membangkitkan hidup dan pengharapan, membawa perubahan, kehidupan yang penuh dengan sukacita, kasih dan perdamaian. Bukan hanya secara lahiriah, tetapi secara rohani. Nah, seorang pemerhati gereja mengatakan dan mengingatkan kepada kita bahwa jika Roh Kudus diambil dari dunia ini, banyak gereja tidak akan menyadarinya. Wow, kalau benar ironi ini demikian, maka gereja tanpa roh Allah atau Roh Kudus, maka gereja bukanlah apa-apa. Gereja hanya sekedar tradisi, keagamaan, dan kebudayaan belaka. Nah, kita meyakini bahwa
gereja bukanlah sebagai sakramen saja. Gereja bukan hanya ritual tradisi. Gereja bukan hanya struktur organisasi. Gereja bukan peraturan, bahkan gedungnya. Gereja adalah orang yang telah mengalami kuasa perubahan dari Roh Kudus. Perubahan yang sejati sesungguhnya ialah perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita sejak semula. Kita percaya bahwa Roh Kudus sudah ada sejak penciptaan. Roh Kudus digambarkan melayang-layang di atas permukaan air. Roh Kudus juga memberi hidup, nafas pada kita yang diciptakan. Roh Kudus melengkapi setiap orang di dalam keberimanannya menjadi ahli, berkarya, bekerja, melayani. Seperti halnya Bezaleel dalam Keluaran 31 ayat yang ketiga. Roh Kudus memberi petunjuk dan bimbingan pada nabi-nabi. Nah, salah satu karya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, di dalam perjanjian lama yang sangat penting, yang perlu kita perhatikan adalah dia menghasilkan kehidupan yang suci. Dia memimpin orang untuk bisa menjalani kehidupan yang suci dan juga menyatakan nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki kerinduan untuk menolong orang di dalam pertobatan dan mengatasi dosa. Dan kedua adalah memenuhi orang percaya dengan sifat-sifatnya yang kudus. Dengan kata lain, kekudusan Allah adalah sifat Allah yang menunjukkan keberadaannya. Nah, maka gereja kalau ada Roh Kudus, maka dia akan menunjukkan kekudusan di dalam dirinya. Sebab firman Tuhan mengatakan, 1 Petrus pasal yang pertama ayat ke-16, dikatakan bahwa kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sama halnya kasih adalah sifat dasar Allah. Demikian juga kudus adalah sifat yang diberikan Allah bagi kita semua sebagai tanda dan meterai bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita adalah miliknya Tuhan Yesus Kristus, sehingga Allah bersemayam dalam diri kita, di dalam baitnya yang kudus, yaitu diri kita sendiri, tubuh kita. Tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat Allah. Ibrani 12 ayat 14. Kita tidak akan bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan kita yang berdosa. Kita perlu disucikan, dikuduskan oleh Allah. Sebab dosa membawa pemisahan antara manusia dengan Allah, yang merupakan penghalang bagi kita untuk bisa berjumpa dengan Allah. Yesaya 59 ayat yang kedua. Cukup satu dosa saja akan membuat kita tidak layak untuk mencapai kemuliaan Tuhan. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaannya. Sesungguhnya kita semua telah gagal menjalani hidup, mencapai kesucian agar bisa berjumpa dengan Allah. Dengan segala macam cara dan upaya yang kita lakukan, kita tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Allah. Hal ini bukan hanya sulit, sukar, bahkan mustahil bagi setiap orang bisa menjalaninya. Hal ini hanya mungkin jikalau kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah, menjadi anggota keluarga Allah. Oleh karena itu, kita membutuhkan kasih Allah yang besar dan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, supaya kita bisa berjumpa dengan pribadi Allah yang kudus. Berarti kelahiran kembali seseorang dan setiap orang bukan hanya sekedar usaha kita, bukan hanya daya upaya kita, bukan hanya usaha yang kita lakukan, apa yang kita lakukan untuk bisa memperbaiki diri kita dengan gaya hidup kita, apalagi hanya tambal sulam, melainkan semata-mata oleh karena anugerah Allah.
Maka cara yang terbaik untuk kita bisa meninggalkan dosa adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon ampun pada Tuhan, serta berkomitmen mengabdikan diri mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Alkitab mencatat dan mengatakan bahwa mengingatkan kita semua untuk kita bisa meninggalkan manusia lama, yaitu dosa kita, bukan hanya membawa kita kepada masuk ke dalam zaman yang baru, tetapi juga memberi peluang bagi kita untuk mengalami perubahan pribadi menjadi ciptaan yang baru. Yesus Kristus berkata bahwa dosa dapat mencemarkan gereja. Dosa memiliki kuasa menghancurkan gereja dan masyarakat. Dosa tidak harus dilawan dengan kekerasan. Tidak dibenarkan bila kita menolak orang yang masih bergumul di dalam dosa. Justru untuk itulah Tuhan Yesus datang kepada orang-orang yang demikian, yang masih bergumul di dalam dirinya dengan penuh dengan dosa. Kita percaya bahwa Roh Kudus diutus Tuhan supaya menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Jadi sepintar apapun, sebagus apapun penjelasan, bahkan selogis apapun penjelasan yang meyakinkan orang lain, itu tidak akan mengubahkan orang lain. Tugas kita adalah saat kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang baru. Yakobus pasal yang kelima ayat 16 mengatakan, saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Artinya apa? Kita perlu menyiapkan waktu kita, meluangkan waktu kita untuk mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kita menjadi sembuh. Tuhan Yesus juga menyarankan kita dalam kita melakukan teguran kepada orang lain, mesti dilandasi dengan semangat kasih dan persaudaraan yang dimulai dengan pembicaraan pribadi, lepas pribadi, supaya tidak mencidrai orang tersebut, supaya tidak membuat orang itu menjadi malu. Tetapi kalau dia masih bebal juga, tegur dia di hadapan jemaat. Matius 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Nah, seolah-olah hal ini tampak begitu kejam dan berlebihan. Tetapi kalau gereja gagal menjauhkan diri dari dosa, maka gereja akan kehilangan kepercayaan, maka gereja akan kehilangan kehormatan, maka gereja akan kehilangan kewibawaan. Untuk itulah kita perlu saling mendoakan, saling menegur dosa dengan cara-cara yang Allah ajarkan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa membuat dosa itu terus tinggal di dalam diri kita, melainkan itu harus dicabut sampai ke akar-akarnya, menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang baru. Kita perlu meninggalkan dosa, seperti halnya kepompong kupu meninggalkan kepompong, meninggalkan hal yang lama. Kita perlu menjadi pribadi yang baru, dan tentu itu dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Selamat menerima Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus yang mengubahkan hidup dan memampukan kita bisa saling bertumbuh bersama dengan saling mengaku dan mendoakan serta menegur dengan semangat kasih dan persaudaraan. Saya percaya bahwa setiap hal yang kita lakukan, setiap kesempatan-kesempatan kita bisa berjumpa dengan orang lain, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Roh Kudus telah dicurahkan bagi kehidupan kita, dan Roh Allah sudah tinggal di dalam diri kita. Itu artinya bahwa sudah termetrai sungguh kasih karunia Allah yang tinggal dalam kehidupan kita. Kita perlu mengerjakan kasih dan keselamatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang melampaui segala akal, menolong menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk kesempatan hari ini.
Kami boleh datang beribadah, memuji, muliakan nama Tuhan. Kami mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang kami buat ya Bapa. Untuk itu ya Tuhan, Engkau mati di kayu salib, menebus dosa kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini. Kami boleh beribadah kepadamu. Biarlah kesempatan-kesempatan yang kami pakai ya Tuhan, boleh memperjumpakan kami dengan saudara-saudara kami seiman, dimanapun mereka berada ya Bapa. Sertai kehidupan mereka sehingga mereka memperoleh damai sejahtera yang daripada Tuhan, pengampunan dosa yang daripadamu ya Bapa. Roh Kudus-Mu sudah dicurahkan dalam kehidupan kami, sehingga termeterai dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau menolong menyertai kehidupan kami, dan kami juga boleh menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus Kristus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai jumpa kembali minggu depan. Shalom.